Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi pengembangan sikap profesional. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Ada Zevanya Nanda Prastiwi, kemudian saya sendiri, Putri Agustin Wahyuning Tias, Rizka Widya Putri, Wadah Nabila Hanum, dan Bahilia Emilda Ahmad. Selanjutnya, ada 4 topik yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama, sikap profesional kependidikan. Kedua, sasaran dalam sikap profesional kependidikan. Ketiga, pengembangan sikap profesional kependidikan. Dan yang terakhir, aplikasi sikap profesional kependidikan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah sikap profesional kependidikan. Suatu sikap dalam reaksinya terdapat dua alternatif, yaitu senang atau tidak senang, menurut dan melaksanakan atau menghindari dan menjauhi sesuatu. Profesional sendiri merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan dalam kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Nana Sujana. Lalu, suatu pekerjaan yang sifatnya profesional itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan persiapan khusus. Bukan suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa persiapan ataupun tidak memperoleh pekerjaan lain. Sikap profesional sendiri, sikap profesional kependidikan itu adalah sikap dari seorang guru dalam menjalankan dan melaksanakan pekerjaannya menjadi seorang pendidik yang mencakup keahlian, kemahiran, serta kecakapan yang sesuai dengan standar, mutu tertentu, dan memerlukan pendidikan profesi keguruan. Ada 3 faktor paling penting terkait dengan profesionalisme guru, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Faktor-faktor tersebut itu memiliki hubungan erat dengan kemajuan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah syarat sikap profesional guru. Nah, menurut Arifin, seorang tenaga pendidik atau seorang guru itu harus memiliki sikap profesional dengan beberapa syarat. Yang pertama, memiliki dasar ilmu yang kuat. Sebagai seorang tenaga pendidik atau seorang guru yang profesional harus memiliki dasar ilmu yang kuat untuk mempersiapkan dalam menghadapi ilmu pengetahuan terutama di abad ke-21. Kemudian yang kedua adalah menguasai kiat-kiat profesi. Selain dasar ilmu yang kuat, seorang guru juga harus memiliki penguasaan terhadap kiat-kiat profesi. Dalam penguasaan kiat-kiat profesi ini harus didasarkan pada riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan yang tidak hanya berisi konsep-konsep saja, melainkan sebagai ilmu praksis juga. Pendidikan adalah satu proses yang terjadi bersifat ilmiah dan riset pendidikan mengarah pada praksis pendidikan terhadap masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan pada profesi guru. Profesi merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan memerlukan keahlian atau persiapan khusus. Sehingga untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional itu membutuhkan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang sesuai dengan standarnya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah sasaran dalam sikap profesional pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1 tentang guru, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, beberapa sikap profesional kependidikan itu diantaranya ada sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan ini adalah suatu kebijakan pendidikan di Indonesia yang dipegang oleh pemerintah. Oleh karenanya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dan juga dipatuhi oleh aparatnya, yaitu sebuah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tertentu. Di antaranya itu adalah pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, yang dapat dilakukan dengan kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, dan pembiasaan pada generasi muda penerus bangsa terhadap semangat dalam meningkatkan kegiatan Karang Taruna. Nah, guru merupakan salah satu unsur aparat negara dan abdi negara, sehingga seorang guru itu harus mengetahui dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ataupun yang dikeluarkan oleh departemen lain dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi memiliki peran penting sebagai wadah dan sarana pengabdian. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia sebagai suatu organisasi profesi yang memerlukan bimbingan atau pembinaan. Kemudian yang ketiga ada sikap terhadap teman sejawat. Seorang guru itu harus menciptakan dan memelihara hubungannya dengan sesama guru, serta semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dalam lingkungan kerja maupun lingkungan di luar lingkungan kerjanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada ayat kode etik guru bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Oleh karenanya, sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam rangka menciptakan suasana kekeluargaan dan persaudaraan sesama anggota profesi, khususnya pada lingkungan kerja. Next. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dijelaskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui beberapa prinsip, yaitu tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya dalam mendidik, guru tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, tetapi juga memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Yang kelima, sikap dalam tempat kerja. Dalam kode etik disebutkan bahwa guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sehingga guru harus aktif dalam menciptakan suasana dalam belajar dengan menggunakan metode yang sesuai. Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar, guru juga harus menciptakan hubungan dengan perangkat sekolah, orang tua, siswa, maupun masyarakat. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin. Seorang guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan dari atasannya. Dalam sebuah organisasi, guru terdapat strata kepemimpinannya, yaitu mulai dari cabang daerah sampai ke pusat. Sama seperti pada keluarga besar, Depdikbud terdapat pembagian pengawasannya, yaitu mulai dari kepala sekolah hingga sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Suatu usulan maupun kritik yang telah diberikan dalam sebuah kerjasama dalam rangka mencapai tujuan dan kemajuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, sikap guru harus positif dan baik terhadap atasan atau pimpinannya. Yang ketujuh, sikap terhadap pekerjaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 7 Ayat 1 tentang guru dan dosen merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealis. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi, seorang guru harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan. Selain itu, juga harus menjalankan dan melaksanakan tugasnya menjadi seorang pendidik dengan baik, agar masyarakat puas dengan layanan yang telah diberikan. Next. Selanjutnya adalah pengembangan sikap profesional kependidikan. Pengembangan sikap profesional terhadap guru merupakan sesuatu hal yang mendasar dalam proses pendidikan. Pada zaman sekarang, guru dianggap sebagai sebuah profesi yang tingkatannya sama dengan profesi lainnya. Sehingga ketika menjadi seorang guru, seringkali dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru dianggap profesional apabila mampu melakukan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta berdasar pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang berdasar pula pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, serta kode etik yang regulatif. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru menjelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan sikap profesional kependidikan. Pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun selama bertugas atau dalam jabatan. Yang pertama yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan siswa sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha, latihan, contoh-contoh, aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, serta sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya, dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Seperti telah disebutkan, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau informal melalui kegiatan massa seperti televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus juga dapat meningkatkan sikap profesional keguruan. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu aplikasi sikap profesional kependidikan. UU nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yakni manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar atau mendidik saja. Pengertian membimbing dalam hal ini dengan menerapkan 3 sistem Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutpuri handayani. Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tutwuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya, sementara guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Moto Tutpuri Handayani sekarang telah diambil menjadi moto dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun yang lainnya, yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik juga tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab. Di sini akan kami batasi 3 pertanyaan. Kami persilahkan untuk menyebutkan nama dan NIM. Atau mungkin di kolom chat sudah ada ya. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, maka akan kami tutup. Kami izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Vanessa Apriliani. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai peserta didik jika pendidik melanggar kode etik secara langsung di dalam di dalam proses belajar mengajar? Bukankah itu dapat mempengaruhi peserta didik karena kan pendidik sebagai contoh buat peserta didik? Jadi kalau menurut saya, bagaimana jika pendidik melanggar kode etik dalam proses belajar mengajar? Ya tentunya posisi kita kan sebagai peserta didik ya. Karena kan kalau sudah yang namanya melanggar itu kan tidak baik. Berarti karena kita tahu itu sudah bersifat pelanggaran, jadi ada baiknya kita mengingatkan dan menegur, karena kalau diteruskan juga yang namanya pelanggaran juga tidak baik, dan nantinya juga akan mempengaruhi pola pikir dan pola pembelajaran kita sebagai peserta didik juga. Jadi sebagai peserta didik kita harus menegur dan intinya kayak ngomong secara baik-baik kalau apa yang dilakukan Bu Guru. Kalau dilakukan pendidik itu tidak baik untuk dilakukan gitu. Bagaimana Mbak Vanis? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Salsabila. Tadi dijelaskan pentingnya memelihara hubungan dengan teman sejawat. Namun, bagaimana jika di antara guru tersebut terdapat suatu masalah bersifat pribadi yang berdampak dalam pekerjaannya? Apakah masih dapat dikatakan profesional dan bagaimana tindak lanjut untuk menanggapi permasalahan tersebut? Menurut saya, pendidik yang profesional itu mampu untuk memisahkan permasalahan pribadi dan juga pekerjaannya. Nah, untuk segala permasalahan itu sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan terjadinya perpecahan. Karena pendidik itu berperan dalam memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak didiknya. Jadi kalau seumpamanya permasalahan di antara pendidik dengan pendidik itu berdampak ke pekerjaan akan mempengaruhi ke peserta didiknya. Jadi menurut saya itu adalah tindakan yang kurang profesional. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, sama-sama. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Salsabila. Biasanya bahan mengajar guru kan sudah cukup berat ya, lalu bagaimana sebaiknya guru membagi waktunya
sehingga guru masih dapat mengembangkan kemampuan profesinya dengan berbagai kegiatan selain mengajar. Nah, untuk membagi waktu bagi seorang guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar guru bisa mengembangkan kemampuan profesinya, yaitu dapat dilakukan dengan membaca. Melalui banyak membaca, membuat seorang guru dapat menyampaikan materi yang diajarkan dengan penjelasan yang baik dan terperinci. Kemudian, mendidik siswa seperti mendidik anak sendiri, seperti menyayangi dan memberi perhatian kepada anak sendiri yang bisa dilakukan oleh seorang guru kepada siswa-siswanya. Kemudian, mengetahui dan memahami latar belakang dari siswa-siswa yang diajarkan. Kemudian, disiplin. Disiplin diri merupakan suatu hal yang paling penting bagi seorang guru yang dapat menjadi penentu kegiatan yang akan dilewati perharian, mingguan, maupun kegiatan jangka panjang. Kemudian, membuat perencanaan. Perencanaan yang matang itu mulai dari persiapan mengajar, perencanaan harian, pekanan, hingga jangka panjang. Gimana Mbak Salsabila, apakah dapat diterima? Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Duru Nafis, yaitu bagaimana contoh guru yang sudah mengembangkan sikap profesional. Contohnya yaitu, misal ada seorang guru pada mata pelajaran kewarganegaraan. Ia sangat menguasai mata pelajaran kewarganegaraan tersebut, jadi mau ditanya apapun tentang materi itu, ia pasti tahu. Terus ketika mengajar, semua peserta didik senang. Peserta didik akan cepat paham apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh guru tersebut. Guru tersebut piawai dalam mengelola kelas, kreatif dalam mengajar, dan penuh inisiatif. Hasil belajar dari peserta didik sangat baik, bahkan banyak yang mendapat penghargaan. Setiap ia mendidik nyaris bisa dikatakan sempurna dan hasilnya sangat baik. Bagaimana Mbak Nafis? Ya, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka presentasi dari kelompok kami akan kami akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Tadi materinya tentang apa? Halo? Pengembangan sikap profesional, Bapak. Oh ya. Nah, jadi ini ya mungkin ada tambahan.